Kitab Suci Tipitaka, Sutta Pitaka, Khuddaka Nikaya, Jataka Volume 1. Penerjemah Andayani, Editor Paula Kelana. Penerbit Indonesia Tipitaka Center Medan 2019. Buku 1 Eka Nipata. Cerita 12 Nigro Dhamiga Jataka. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetawana tentang ibunda dari Tera Kasapa. Seperti yang diketahui, ia adalah putri dari seorang saudagar kaya di Rajagaha. Ia sangat menjunjung kebaikan dan memandang rendah hal-hal yang bersifat duniawi. Ia telah mencapai kelahiran terakhirnya. Di dalam dirinya seperti nyala lampu dalam kegelapan. Terpancar keyakinan untuk mencapai tingkat kesucian arahat. Begitu memahami keinginannya, ia tidak lagi menikmati kesenangan indriawi. Yang ada hanya niat untuk meninggalkan keduniawian. Untuk mencapai keinginannya, ia mengatakan kepada ibu dan ayahnya, "Orang tuaku yang tercinta, saya tidak menemukan kebahagiaan dalam kehidupan keduniawian ini. Saya merasa malu jika tidak menjalankan ajaran Buddha. Biarkanlah saya menjadi anggota Sangha." "Apa, anakku? Kita adalah keluarga yang sangat kaya, dan kamu adalah putri tunggal kami. Kamu tidak boleh menjadi anggota Sangha." Demikian kedua orang tuanya tidak menyetujui keinginannya. Gagal mendapatkan persetujuan orang tuanya, walaupun ia mengulangi permintaan itu lagi dan lagi, akhirnya ia berpikir, "Kalau begitu, setelah saya menikah, saya akan meminta persetujuan dari suami saya dan menjadi anggota Sangha." Setelah dewasa, ia menikah. Ia menjadi seorang istri yang berbakti dan menjalani hidup dengan penuh kebaikan dan kebajikan di rumah barunya. Telah tiba saat baginya untuk melepaskan impiannya, walaupun ia tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya. Saat sebuah perayaan berlangsung di kota, semua orang mendapatkan libur. Kota itu dihiasi menyerupai kota dewa. Namun ia bahkan di saat puncak perayaan tidak berdandan maupun memakai hiasan. Ia hanya tampil seadanya seperti hari-hari biasa. Suaminya bertanya, "Istriku, semua orang sedang bergembira. Mengapa engkau tidak bersemangat?" Sang istri menjawab, "Pemimpin dan tuanku, badan ini diisi dengan 32 komponen. Jadi mengapa ia harus dihias? Badan ini bukan cetakan dari dewa maupun Brahma. Tidak terbuat dari emas, permata, atau kayu cendana. Tidak dikandung dalam bunga teratai, baik yang putih, merah, maupun biru. Tidak diisi dengan balsem keabadian. Tidak, badan ini akan rusak. Dilahirkan oleh manusia biasa. Mutu badan ini ditentukan oleh apa yang ia pakai dan yang dihabiskannya. Ia akan hancur dan binasa karena bersifat sementara. Sudah pasti ia akan dikubur. Ia juga dipenuhi dengan nafsu keinginan, sumber penderitaan dan ratapan kita, tempat tinggal segala jenis penyakit, dan tempat di mana kita menimbun karma. Di dalamnya juga kotor, selalu mengeluarkan kotoran. Ya, seperti yang dapat dilihat semua orang. Diakhiri oleh kematian, dibawa ke pemakaman, kemudian dijadikan tempat tinggal bagi cacing-cacing. Apa yang dapat saya peroleh, suamiku, dengan membuatnya menarik? Bukankah mendandaninya sama dengan menghiasi bagian luar dari kotoran yang telah dibungkus? Istriku, jika engkau menganggap tubuh ini begitu menjijikan, mengapa engkau tidak menjadi seorang bikuni saja?
balas saudagar muda itu. Jika diterima suamiku, saya akan bergabung secepat mungkin. Baiklah, jawab suaminya. Saya akan membuatmu diterima oleh Sangga Bikuni. Suaminya memberikan sejumlah hadiah dan bersikap ramah terhadap Sangga, mengirimkan sejumlah orang untuk mendampingi istrinya di Kuti. Ia pun diterima menjadi bikuni. Namun dalam sangga yang dipimpin oleh Dewa Data, bagian yang baik adalah ia merasa bahagia karena keinginannya untuk menjadi bikuni telah terpenuhi. Dengan berlalunya waktu, para bikuni melihat ada perubahan dalam dirinya. Keringat di tangan dan kakinya serta badan yang semakin gemuk. Para bikuni pun berkata, "Ayah, kamu terlihat seperti orang yang sedang mengandung. Apa yang telah terjadi sebenarnya?" "Saya tidak tahu. Saya hanya tahu saya sedang menjalani hidup yang suci." Para bikuni membawanya menghadap Dewa Data dan berkata, "Yang mulia, wanita ini yang menjadi bikuni dengan persetujuan yang diberikan secara berat hati oleh suaminya terlihat sedang mengandung. Namun, apakah ini terjadi sebelum atau sesudah ia menjadi bikuni? Tidak bisa kami katakan. Apa yang harus kami lakukan?" Keadaan Dewa Data yang belum menjadi Buddha dan tidak mempunyai kebaikan hati, cinta kasih dan belas kasih membuat Dewa Data berpikir, akan menjadi kabar yang merusak citraku jika hal ini tersebar keluar, bahwa salah seorang bikuni pengikutku sedang mengandung dan aku mengampuni pelanggaran yang dilakukannya. Sudah jelas apa yang harus aku lakukan. Aku harus mengeluarkannya dari sangga. Tanpa melakukan penyelidikan terlebih dahulu, tangannya bergerak ke depan seakan mendorong tumpukan batu dan ia berkata, "Pergi, usir wanita itu." Menerima jawaban itu, para bikuni bangkit, memberikan hormat, kemudian kembali ke kuti mereka. Para bikuni menyampaikan apa yang dikatakan oleh Dewa Data kepada bikuni putri saudagar kaya tersebut. Mendengar hal tersebut, bikuni menjawab, "Ayah, Dewa Data bukanlah Buddha. Saya tidak mengambil sumpah terhadap Dewa Data, namun terhadap Buddha yang terkemuka di seluruh dunia. Jangan rampas kesempatan yang telah saya peroleh dengan susah payah ini. Bawa saya ke Jetawana untuk menghadap Sang Guru." Maka para bikuni membawanya ke Jetawana dengan menempuh perjalanan sejauh 45 yojana dari Rajagaha. Setelah tiba di sana, mereka memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Mereka memberikan penghormatan kepada Sang Guru dan memaparkan kejadian tersebut kepada beliau. Sang Guru berpikir, sekalipun anak ini dikandung sewaktu ia masih umat awam, hal ini akan memberi kesempatan kepada orang-orang untuk mengatakan bahwa Pertapa Gotama menerima bikuni yang diusir oleh Dewa Data. Untuk menghindari hal tersebut, kasus ini harus dibicarakan di hadapan raja dan pengadilannya. Maka keesokan harinya, beliau mengundang Raja Pasenadi dari Kosala, Anathapindika dan anaknya Wisaka, upasika yang terkenal dan tokoh-tokoh terkemuka lainnya. Sorenya, keempat kelompok siswa Sang Buddha telah berkumpul. Bikhu, bikuni, upasaka, dan upasika. Beliau berkata kepada Thera Upali, "Pergilah untuk menjelaskan masalah bikuni tersebut di hadapan keempat kelompok siswaku." "Akan segera saya laksanakan, Bante," jawab Thera itu, dan segera pergi ke tempat mereka berkumpul. Di sana ia duduk di tempatnya, kemudian memanggil Wisaka, upasika yang merupakan siswa Sang Buddha. Di bawah tatapan raja, memintanya untuk memimpin penyelidikan tersebut dengan berkata, "Pertama,
Tegaskan pada tanggal berapa, bulan berapa wanita ini bergabung dalam Sangga Bhikkhuni Wisaka. Kemudian, hitung apakah ia mengandung sebelum atau sesudah tanggal tersebut. Untuk melaksanakan perkataan Thera itu, para wanita memasang tirai membentuk penyekat. Kesanalah Wisaka dan wanita itu pergi. Dengan memperhatikan tangan, kaki, pusar, dibandingkan dengan hari dan bulan, Wisaka mendapatkan bahwa kehamilan itu terjadi sebelum wanita itu menjadi bhikkhuni. Hal ini kemudian disampaikan kepada Thera Upali, yang mengumumkan bahwa bhikkhuni tersebut tidak bersalah di hadapan semua orang yang berkumpul di tempat tersebut. Setelah dinyatakan tidak bersalah, ia memberikan penghormatan kepada sangga dan sang guru, kemudian pergi ke tempat tinggal mereka. Ketika waktu untuk melahirkan telah tiba, ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang penuh semangat, seperti apa yang pernah ia minta di kaki Buddha Padumutara di kelahiran lampau. Suatu hari saat raja melewati kuti itu, ia mendengar suara tangisan bayi dan bertanya kepada para menterinya, mengapa terdapat bayi di kuti itu? Para menteri yang mengetahui kejadian tersebut menjelaskan kepada raja bahwa itu adalah tangisan dari bayi yang dilahirkan oleh bhikkhuni putri saudagar. Tuan-tuan, kata raja, mengasuh anak akan menghalangi para bhikkhuni menjalani kehidupan suci mereka. Biar kita yang bertanggung jawab mengasuh bayi itu. Bayi itu kemudian diambil dari ibunya atas perintah raja. Ia pun diasuh layaknya seorang pangeran. Saat pemberian nama tiba, ia diberi nama Kassapa, namun lebih dikenal sebagai Pangeran Kassapa, karena ia dibesarkan layaknya seorang pangeran. Pada usia 7 tahun, ia menjadi seorang samanera di bawah bimbingan sang guru, dan menjadi biku setelah ia cukup dewasa. Dengan berlalunya waktu, ia menjadi terkenal karena kemampuannya dalam menjelaskan dhamma secara terperinci. Sang guru memberinya hak istimewa dengan mengatakan, "Para biku, di antara para siswaku, Kassapa adalah orang pertama yang paling fasih dalam menyampaikan dhamma." Kemudian melalui pengamalan Wamika Sutta, Kassapa mencapai tingkat kesucian arahat. Demikian pula dengan ibunya Bhikkhuni putri saudagar kaya. Dengan pandangan yang jernih berhasil mencapai jana tertinggi. Kassapa adalah seorang Thera yang bercahaya dalam ajaran Buddha. Laksana bulan purnama di langit. Suatu siang, setelah sang Tathagata kembali dari Pindapata, beliau membabarkan dhamma kepada para biku. Kemudian masuk ke dalam kamarnya yang wangi atau ganda kuti untuk beristirahat. Setelah khotbah berakhir, para biku menghabiskan sepanjang siang di luar waktu istirahat siang mereka hingga menjelang sore hari saat berkumpul di Dhammasabha atau Balai Kebenaran, membicarakan hal berikut ini. Auso Dewadatta yang bukan seorang Buddha dan tidak memiliki kemurahan hati, cinta kasih dan belas kasih, hampir saja mengacaukan hidup Thera Kassapa dan hidup ibunya yang juga seorang bhikkhuni itu. Namun sang Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna, Raja Dhamma yang sempurna dalam kebajikan, cinta kasih dan belas kasih, telah menyelamatkan hidup mereka. Saat mereka sedang memuji tindakan sang Buddha, beliau memasuki balai itu dengan kemuliaan seorang Buddha. Setelah duduk di tempatnya, beliau menanyakan apa yang sedang mereka bicarakan pada saat itu. Para biku menjawab, "Tentang kebaikanmu, Bhante." Lalu mereka menceritakan semua pembicaraan mereka kepada beliau. Sang guru menjawab, "Ini bukan pertama kalinya para biku, sang Tathagata membuktikan dan menyelamatkan hidup mereka berdua.
Hal yang sama juga terjadi di kehidupan lampau. Kemudian, atas permintaan para biku, beliau menjelaskan apa yang tidak diketahui mereka karena adanya kelahiran kembali. Sekali waktu Brahmadatta memerintah di Benares. Bodhisatta terlahir sebagai seekor rusa. Saat dilahirkan, ia berwarna keemasan, matanya bulat bagaikan batu permata. Tanduknya berkilau keperakan, bibirnya merah bagai sekumpulan kain merah tua. Kuku di keempat jarinya terlihat seperti divernis. Ekornya bagaikan ekor yak, dan tubuhnya sebesar anak kuda. Bersama 500 ekor rusa lainnya, ia tinggal di sebuah hutan. Ia dikenal sebagai Raja Rusa Beringin atau Nigrodhamiga. Di dekat mereka terlihat seekor rusa lain bersama 500 ekor rusa pendampingnya. Rusa tersebut bernama rusa cabang atau Sakhamiga, juga berwarna keemasan seperti Bodhisatta. Pada masa itu, Raja Benares sangat suka berburu dan selalu memakan daging setiap kali ia makan. Setiap hari ia mengumpulkan semua penduduknya, baik orang desa maupun orang kota, untuk meninggalkan pekerjaan mereka dan pergi berburu bersamanya. Rakyat kemudian berpikir, "Raja menghentikan semua kegiatan kami. Kami harus menyebarkan makanan dan menyediakan air minum untuk rusa-rusa yang berada di taman peristirahatan raja. Kemudian menggiring sejumlah rusa liar ke tempat tersebut, mengurung mereka di dalam dan menyerahkan mereka kepada raja. Maka mereka menyebarkan rumput untuk rusa-rusa di taman peristirahatan raja, menyediakan air minum, dan membuka pintu gerbang selebar mungkin. Kemudian mereka meminta orang-orang kota masuk ke dalam hutan dengan membawa tongkat dan semua jenis senjata lainnya untuk mencari rusa. Mereka mengelilingi hutan itu dengan radius 1 yojana, bertujuan untuk menangkap rusa-rusa yang berada dalam lingkaran yang mereka buat. Saat berkeliling, mereka tiba di tempat yang sering didatangi oleh kawanan rusa beringin dan rusa cabang. Begitu melihat kawanan rusa itu, mereka mulai memukuli pohon, rerumputan, dan tanah dengan menggunakan tongkat mereka, hingga akhirnya kawanan rusa itu berhasil mereka giring keluar dari sarang mereka. Setelah itu mereka membuat suara hiruk-pikuk dengan memukulkan pedang, tongkat, dan busur mereka untuk menggiring kawanan rusa tersebut ke taman peristirahatan raja dan segera menutup pintu gerbang tempat tersebut. Setelah itu mereka menghadap raja dan berkata, "Paduka, Anda memerintahkan kami menghentikan semua kegiatan kami dan meminta kami pergi berburu. Sekarang kami telah menggiring sejumlah besar rusa untuk memenuhi taman peristirahatanmu. Mulai sekarang, jadikanlah mereka santapanmu." Mendengar itu, raja segera mengunjungi taman peristirahatan. Saat mengamati kawanan rusa itu, ia melihat 2 ekor rusa yang berwarna keemasan dan menganugerahkan kekebalan terhadap hukuman mati kepada mereka. Kadang-kadang raja mengunjungi tempat itu, menembaki salah seekor rusa lalu membawa bangkai rusa itu pulang. Kadang-kadang koki istana yang akan datang untuk membunuh salah seekor kawanan rusa itu. Begitu melihat busur, kawanan rusa itu berlari ketakutan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Setelah mendapat 2 hingga 3 luka di badan, mereka menjadi lemas dan jatuh pingsan, kemudian dibunuh. Kawanan rusa ini menceritakan hal tersebut kepada Bodhisatta. Ia kemudian mengundang rusa cabang dan berkata, "Teman, sejumlah rusa telah dibunuh. Walaupun mereka tidak bisa lolos dari kematian, paling tidak mereka tidak perlu menerima luka yang tidak perlu mereka derita. Mereka akan menerima kematian secara bergiliran. 1 hari dari kawananku dan keesokan harinya giliran kawananmu.
Rusa yang mendapat giliran harus pergi ke tempat pelaksanaan hukuman mati itu dan berbaring dengan posisi kepala berada di balok hukuman mati tersebut. Dengan cara ini, rusa-rusa yang lain tidak perlu menderita luka. Rusa cabang setuju. Mulai saat itu, rusa yang mendapat giliran pergi ke tempat pelaksanaan hukuman mati dan berbaring dengan leher berada di balok tersebut. Koki yang datang hanya akan membunuh korban yang telah menunggu kematiannya. Suatu hari, giliran itu jatuh ke seekor rusa betina dari kawanan rusa cabang yang sedang mengandung. Ia mencari rusa cabang dan berkata, "Tuanku, saya sedang mengandung. Setelah saya melahirkan, kami berdua akan menerima giliran kami. Biarkanlah saya melewati giliran kali ini dulu." Rusa cabang menolak permintaan tersebut. "Tidak, saya tidak bisa mengganti giliranmu dengan rusa yang lain. Kamu harus menerima peruntunganmu sendiri. Pergilah." Tidak mendapatkan bantuan dari rusa cabang, rusa betina itu mencari Bodhisatta dan menceritakan masalah yang ia hadapi. Bodhisatta menjawab, "Baiklah, pergilah. Saya berjanji engkau akan melewati giliran tersebut." Setelah itu, Bodhisatta pergi ke tempat pelaksanaan hukuman mati dan membaringkan dirinya dengan kepala berada di atas balok. Koki berteriak saat melihat rusa beringin itu. "Mengapa Raja Rusa yang mendapat kekebalan ini bisa berada di sini? Apa maksud kejadian ini?" Koki segera berlari menemui raja dan menceritakan hal tersebut. Mendengar kejadian itu, raja naik kereta perangnya dan tiba bersama sejumlah pengawal. Raja pun berkata kepada Bodhisatta, "Raja Rusa temanku, bukankah saya telah menjanjikan kehidupan untukmu? Mengapa engkau bisa berbaring di sini?" Bodhisatta pun menjawab, "Paduka, seekor rusa betina yang sedang hamil tua datang menghadapku, memohon agar gilirannya digantikan oleh rusa lain. Karena saya tidak bisa memindahkan kematian dari satu rusa ke rusa yang lain, maka saya menukarkan nyawa saya untuknya dengan berbaring di sini. Jangan berpikir ada alasan lain untuk tindakan ini, Paduka." Mendengar hal tersebut, raja pun berkata, "Raja Rusa Emas, saya belum pernah melihat, bahkan di antara para manusia, seseorang dengan kebaikan hati, cinta kasih, dan belas kasih sebesar yang engkau miliki. Hal ini membuat saya merasa senang terhadap keberadaanmu. Bangkitlah, saya bebaskan nyawamu dan nyawa rusa betina itu." Bodhisatta berkata lagi, "Meskipun dua nyawa telah diselamatkan, apa yang akan terjadi pada rusa-rusa lainnya, wahai Raja para manusia?" Raja menjawab, "Akan saya bebaskan juga nyawa mereka, Raja Rusa." "Paduka, hanya rusa di taman peristirahatanmu yang bebas dari hukuman mati. Apa yang akan terjadi pada semua rusa lain yang ada?" Raja menjawab lagi, "Nyawa mereka akan saya bebaskan juga, Raja Rusa." "Paduka, rusa-rusa akan aman. Namun, apa yang akan terjadi pada makhluk berkaki empat lainnya, kawanan burung, dan ikan-ikan yang hidup di air?" Raja menjawab, "Saya akan membebaskan nyawa mereka semua, Raja Rusa." Setelah memohon pengampunan raja atas nama seluruh makhluk hidup, makhluk yang agung itu pun bangkit. Ia mengukuhkan 5 latihan moralitas atau Pancasila kepada raja dan berkata, "Berjalanlah di jalan kebenaran, Raja yang agung. Berjalan di jalan kebenaran dan keadilan untuk orang tua, anak-anak, orang-orang kota, dan para penduduk desa, sehingga saat raga ini hancur,
engkau akan memasuki alam bahagia. Dengan keagungan dan ketulusan yang merupakan tanda-tanda dari seorang Buddha, ia membabarkan kebenaran kepada raja. Selama beberapa hari ia tinggal di taman peristirahatan raja atas perintah raja. Kemudian kembali ke hutan bersama kawanan rusa pengikutnya. Rusa betina itu melahirkan seekor anak rusa yang cantik. Seperti kuncup teratai yang hendak mekar, anak rusa itu sering bermain bersama rusa cabang. Melihat itu, ibunya berkata, "Anakku, jangan bermain bersama rusa cabang. Bermainlah bersama kawanan rusa beringin." Dengan tujuan menasihati anaknya, ia mengulangi syair berikut. Tetaplah berada di dekat rusa beringin dan hindari bersama kawanan rusa cabang. Lebih banyak kebahagiaan jauh dari kematian, anakku, bersama dengan rusa beringin dibandingkan syarat-syarat hidup yang berlebihan dari rusa cabang. Setelah itu, rusa-rusa yang mendapat kekebalan makan hasil panen manusia, dan para manusia yang mengingat kekebalan yang dianugerahkan kepada mereka tidak berani memukul atau menggiring pergi rusa-rusa itu. Mereka berkumpul di ruang pengadilan kerajaan dan menyampaikan masalah itu kepada raja. Raja pun berkata, "Saat rusa beringin mendapatkan bantuanku, saya telah menjanjikan anugerah untuknya. Lebih baik saya melepaskan kerajaan daripada menarik kembali janji yang telah saya ucapkan. Pergilah, tidak boleh ada orang di kerajaanku yang melukai rusa-rusa itu." Saat kabar itu terdengar oleh rusa beringin, ia mengumpulkan semua kawanan rusanya dan berkata, "Mulai saat ini, kalian tidak boleh makan hasil panen para manusia." Setelah memberi larangan pada rusa-rusa itu, ia mengirimkan pesan kepada manusia yang berbunyi, "Mulai hari ini, para petani tidak perlu memagari ladang mereka, namun berikan tanda berupa daun yang diikatkan di sekeliling ladang." Sebagaimana yang kita ketahui, sejak adanya ide mengikat dedaunan untuk menandai ladang-ladang, tidak ada lagi rusa yang memasuki ladang-ladang yang telah ditandai. Semua itu berkat petunjuk yang diberikan oleh Bodhisatta. Setelah memberikan nasihat kepada kawanan rusa itu dan setelah hidup cukup lama, akhirnya Bodhisatta meninggal dan terlahir kembali sesuai dengan karmanya. Demikian juga dengan raja yang mematuhi ajaran Bodhisatta. Setelah menghabiskan hidup dengan melakukan kebaikan, ia meninggal dunia dan terlahir kembali sesuai dengan karmanya. Setelah uraian itu berakhir, Sang Buddha mengulangi bahwa saat ini sama seperti di kelahiran lampau. Beliau telah menyelamatkan sepasang nyawa. Kemudian beliau membabarkan 4 kebenaran mulia. Setelah itu, Sang Bagawan mempertautkan kedua kisah tersebut dan menjelaskan kelahiran itu dengan berkata, "Dewadatta adalah rusa cabang, dan pengikutnya adalah pengikut rusa cabang. Bhikkhuni itu adalah rusa betina di masa itu. Dan Kassapa adalah anak rusa betina itu. Ananda adalah raja tersebut, dan saya sendiri adalah raja rusa beringin." Sabe sata bawantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.